Kalau sekedar ngasih informasi, ini persoalan akad di awalnya dia sebagai perantara. Nah, apakah tidak boleh dia mengasih informasi dikasih fee? Boleh. Tapi informasi yang dia kasih, dia mendapat fee dari pemilik barang kalau posisinya memberi informasi kepada pemilik barang, atau mendapat fee jasa dia kepada yang membeli barang misalkan, maka dia dapat fee dari yang pihak pembeli. Kasus makelar di atas makelar ini, dia itu dapat fee dari seorang perantara dari pemilik barang. Nah, dia itu tidak berupaya sama sekali, cuma mengasih info, dan dia ambil keuntungan fee-nya bukan dari pemilik, tapi dari orang yang menjual. Misalkan saya tadi Pak dapat perantara, minta jualkan orang barang, misalkan tanah lah. Saya kasih info ke bapak yang menjualkan, tapi saya tak ada apa-apa, cuma ngasih info ke bapak. Nah, saya dapat fee. Seharusnya saya tuh dapat fee dari yang punya barang atau dari bapak, bukan saya yang menentukan fee-nya. Kalau tadi kan jelas, jualkan tanah ini jual ini tanah ini sekian harga, anggaplah 1 miliar. Kau dapat untung 5%. Oke. Saya suruh bapak menjual. Pak, ada tanah strategis harga sekian. Bapak untung 3%. Jadi kan saya yang membagi fee ke bapak. Makanya sini kan tak boleh, karena yang punya barang bukan saya. Posisi saya itu sebagai makelar, perantara, bukan pemilik. Dan yang kedua, saya tak punya barang, maka saya itu posisi sebagai pihak yang menjual, bukan dikasih kewenangan untuk memberikan wakil lagi kepada orang lain. Begitu. Maka posisi makelar di atas makelar tadi itu dia memberikan wakil lagi kepada orang lain, sementara dia sendiri menerima wakil. Ini bukan berarti fee informan itu tidak boleh. Boleh. Misalkan bapak ada tender proyek, dapat proyek dari kawan, itu ada lagi ngajukan proyek tuh, masukkanlah. Aku tengok banyak tuh, syukur-syukur keluar. Padahal bapak tidak tahu, ternyata gara informasi dari kawan ini bapak ngajukan, keluar tendernya, bapak dapat, bapak kasih ke kawan tadi, nggak ada informasi, nih makasih ya, duit pulsa. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang jadi persoalan faktanya bukan seperti itu. Saya yang sebagai maklar berarti saya dibolehkan menjual atau perantara dari pemilik barang. Nah, saya lagi yang mengasih wakil ke orang lain. Apa haknya saya? Nah, ditambah lagi prakteknya kiri kanan. Dari pemilik barang dapat, dari yang membeli barang juga dapat. Itu tak boleh, Pak. Posisinya harus jelas. Dia sebagai makelar siapa? Posisi yang seperti itu goror namanya, tidak jelas. Kenapa? Karena posisi dia itu tidak jelas. Sebagai makelar siapa nih? Dia makelar dari pemilik tanah, maka dia punya hak fee dari penjual. Dia makelar dari si pembeli barang, pembeli tanah, berarti dia dapat fee sebenarnya dari si pembeli, bukan dari penjual. Toh faktanya nanti kalau dia dikasih, itu tidak diakadkan, bahasanya cuma hibah, hadiah, bukan hak. Tapi kalau posisinya tadi, seandainya dia posisi maklar dari si pemilik barang, maka fee yang dia terima itu adalah hak dia. Si pemilik barang wajib memberikan haknya, sehingga menjadi kewajiban dari pemilik barang. Sebaliknya, kalau dia posisi sebagai makelar di pihak pembeli, maka dia berhak mendapatkan fee dari si pembeli, karena itu kewajiban dari pembeli memberikan fee kepadanya. Fakta hari ini tak seperti itu. Dia berdiri di atas dua kaki.
Pembeli dia dapat fee, penjual dapat fee. Kalau pada penjual berapa fee untuk saya? 5%. Sama pembeli berapa fee untuk saya? Nah, ini hartanya gharar, haram. Masuk harta yang fasad. Nggak boleh. Tapi dia harus berpegang di salah satu. Pembeli, posisi pembeli kah atau penjual? Tapi ketika dia pada posisi pembeli, ternyata penjual merasa berterima kasih, terbantu dikasihnya, nah itu berarti hadiah, bukan karena fee sebagai maklar.